Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tetap yakin untuk memberikan perlindungan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator. Sebelumnya dalam persidangan, saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo sempat mempertanyakan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Ketua LPSK Hasto Atmojo menyebut Eliezer berperan penting dalam mengungkap fakta peristiwa pembunuhan Yosua. Meski diragukan oleh pihak Sambo dan Putri, Eliezer dinilai dapat membuktikan keterangannya di persidangan. Salah satunya, bukti adanya pertemuan antar 5 terdakwa di mana Sambo dan Putri menjanjikan hadiah pada Eliezer, Ricky dan Kuat usai penembakan Yosua. SK tetap yakin bahwa Barada Eliezer inilah yang mengungkap peristiwa sehingga berkembang sampai saat ini. Dialah satu-satunya pelaku yang juga sekaligus memberikan kesaksian sehingga fakta-fakta yang pada waktu itu disamarkan, dikaburkan, itu bisa terungkap. Jadi kami tetap yakin bahwa Barada Eliezer ini adalah seseorang yang memang sangat pantas diberi perlindungan sebagai justice kolaborator. Satu saksi kalau dia berkesesuaian dia tidak boleh harusnya digunakan. Bagaimana kalau satu saksi itu yang tidak berkesesuaian dinilai sebagai justice collaborator? Apakah kemudian punya nilai yang berbeda? Nilai keterangan? Ini kok meloncat nanti Pak ini Pak. Baik begini Pak, gimana ya? Status justice kolaborator yang diberikan LPSK kepada Richard Eliezer dipertanyakan kuasa hukum Verdi Sambo dalam lanjutan sidang pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Lewat ahli pidana yang mereka hadirkan, kuasa hukum Sambo menyoroti posisi Eliezer sebagai justice kolaborator yang telah diputuskan LPSK. Dalam paparannya di ruang sidang, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali, meragukan adanya status justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Undang-Undang 31 2014 itu menjelaskan di situ. Ada namanya saksi pelaku, istilah kita JC. Justice kolaborator, ya kan, orang yang dia terlibat bersama orang lain. Cuma diingat di situ, ya, di pasal 28 jelas di situ, saya masih ingat pasalnya, dia bukan pelaku utama. Nah sekarang kalau penyertaan turut serta, ya nggak mungkin itu terjadi. Apa? Karena di dalam turut serta itu tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama gini loh. Justice collaborator itu gini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah, apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus? Dibuktikan itu. Harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia di situ syaratnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 55 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya? Karena dalam turut serta itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. LPSK mengabulkan permohonan perlindungan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator atau penguak fakta melalui rapat paripurna pimpinan LPSK. LPSK melihat Richard Eliezer masuk dalam kriteria sebagai justice kolaborator. Selama di persidangan, Eliezer juga menyampaikan keterangan soal perencanaan jelang pembunuhan Yosua dan meragukan terjadinya kekerasan seksual terhadap istri Sambo oleh Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana sebetulnya penjelasan dari LPSK soal status justice kolaborator untuk Richard Eliezer? Kita akan tanyakan langsung pada Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas. Selamat petang, Bu Susi. Selamat sore Mas Ibrahim. Baik, Bu Susi, ketika status JC Richard Eliezer dipertanyakan kemarin di sidang, apa penjelasan LPSK soal ini? Ya, pertama kita tetap kepada keyakinan kami dan keputusan kami bahwa Richard Eliezer adalah layak disematkan status sebagai justice collaborator atau saksi pelaku. Karena satu, yang bersangkutan ini dari awal dialah yang pertama kali menyampaikan kepada penyidik gitu ya, kepada LPSK juga, bahwa itu bukan tembak-menembak, peristiwa itu adalah pembunuhan. Itu yang utama. Kalau Richard tidak bercerita, tidak menyampaikan keterangan tersebut, maka sampai detik ini kasus ini tidak akan
terbuka, maka tidak ada penegakan hukum pidana di dalam kasus ini. Yang ada mungkin etik di internal Polri, ya, misalnya karena ada tembak menembak dan sebagainya. Tetapi pembunuhan berencana pun akhirnya juga diungkap gitu ya oleh Richard Eliezer. Utamanya juga kemudian kasus ini tidak hanya kasus pembunuhan berencananya saja yang didakwa, tetapi juga obstruction of justice-nya yang ini menandakan bahwa memang Richard lah yang pertama kali membuka, itu pertama. Yang kedua, jadi keterangan penting yang disampaikan oleh Richard inilah yang kemudian membuka kasus ini. Yang kedua, dia bukan pelaku utama karena dia memang diperintah. Terus ini saya berbicara soal syarat sebagai JC. Yang ketiga, ada potensi ancaman yang bisa saja diterima oleh Richard terkait dengan kasus ini. Gitu. Jadi itu yang kami yakini gitu, bahwa yang bersangkutan Richard ini sesuai dengan persyaratan di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa JC itu bisa diberikan rekomendasi dan bisa dilindungi oleh LPSK berkenaan dengan syarat tersebut. Oke, tadi selain soal pelaku utama, kemudian juga penguak faktanya, tapi yang kemarin dipertanyakan soal jenis pidananya. Nah, Bu Susi, jenis pidananya kan kemarin tidak disebutkan, bukan termasuk kejahatan luar biasa katanya Bu Susi. Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak ada istilah tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Itu tidak disebutkan. Yang ada adalah di pasal 5 ayat 2 di penjelasannya adalah tindak pidana tertentu. Nah, apa saja tindak pidana tertentu itu? Di pasal 5 ayat 2 itu disebutkan ada kasus kekerasan seksual, korupsi, pelanggaran HAM yang berat, kemudian terorisme, pencucian uang, narkotika, tindak pidana perdagangan orang, terus kemudian pelanggaran HAM yang berat, dan tindak pidana lainnya yang saksi dan atau korbannya dalam situasi terancam nyawanya. Okay. Nah, ini dalam konteks tindak pidana ini adalah berkaitan dengan tindak pidana lainnya yang Richard ini dalam kasus ini adalah ada potensi ancaman terhadap Richard kalau mengungkap kasus ini seperti itu. Oke, ini kan status JC Risa itu menjadi sorotan terus. Sambo juga bilang harusnya Risa juga ikut bertanggung jawab. Nah, kalau LPSK lihat selama persidangan, bagaimana kesaksian dari Richard Eliezer, apakah sejauh ini konsisten dan masih pantas untuk mendapatkan status JC seperti yang diberikan oleh LPSK atau bagaimana, Bu Susi? Ya, kalau kami memandang, memang kami tidak berada di dalam persidangan secara penuh ya, saya pribadi ya. Tetapi ada rekan-rekan LPSK yang mendampingi Richard 24 jam dan bahkan ketika bersidang. Bahkan ketika bersidang secara tertutup kan Richard ada di situ. Richard selama persidangan ini kan konsisten menceritakan semua yang dia ketahui dan dia jujur gitu ya, terbuka gitu. Tidak ada yang menjadi beban dan tidak ada yang ditutupi oleh Richard, dan bahkan Richard sendiri juga menyampaikan bukti baru ya yang berkaitan dengan foto yang itu bisa menjadi bukti petunjuk adanya perencanaan pembunuhan. Ini menurut saya yang menjadi poin besar bagi Richard bahwa dia dari awal ketika mulai dilindungi LPSK mengungkap ada pembunuhan dan sampai kemudian saat ini dia tetap konsisten bahwa itu peristiwa pembunuhan dan melibatkan pihak-pihak tertentu dan ada obstruction of justice yang disampaikan bahwa ini banyak yang barang bukti terus TKP yang dikaburkan dan sebagainya, seperti itu. Oke, Anda di LPSK juga tentu memantau bagaimana kondisi psikologi dari Richard Eliezer. Ketika sudah disidang ketemu dengan Ferdi Sambo, bagaimana sejauh ini kondisinya Richard Eliezer, Bu Susi? Ya, tadi barusan saya bertemu dengan Richard ya, tentunya Richard akan mau selamat Natal ya buat Richard ya. Nah, sampai detik ini Richard memang tidak terganggu, tetapi ada beberapa hal yang dia sampaikan kok mempersoalkan hal-hal kecil gitu ya, yang sebenarnya saya tidak menyampaikan seperti itu gitu ya. Itu yang tadi diungkap, tapi sejauh ini tidak ada terintimidasi, terus tidak ada tertekan dan sebagainya. Sejauh ini dia masih stabil ya secara emosi menghadapi persidangan-persidangan seperti itu. Oke, Bu Susi,
Kalau ini nanti JC ini kapan kan sudah diserahkan ya ke kejaksaan jadi pertimbangan. Jadi seperti apa nanti alurnya untuk mempertimbangkan ke depannya proses hukum Richard Eliezer ini? Jadi kami sudah sampaikan surat rekomendasi kami berkaitan dengan statusnya sebagai JC. Lalu nanti kami minta di surat tersebut supaya dimasukkan di dalam surat tuntutan jaksa. Nah, kita tunggu jaksa akan memasukkan kepada di dalam surat tuntutan tersebut, termasuk untuk keringanan penjatuhan hukuman. Baik. Nah, nanti setelah itu baru majelis hakim yang akan memutuskan. Kita tunggu semuanya. Baik, terima kasih Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas telah menyampaikan informasi terkini dalam program Kompas Petang. Sehat selalu Bu Susi.